Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Yang belum mandi saya harapkan sudah selesai mandi. Oke, langsung saja kita lanjutkan materi fisika kelas 11. Kemarin kalian sudah mempelajari bab 1 tentang keseimbangan benda tegar. Oke, kita lanjutkan ke bab 2 mengenai elastisitas bahan dan hukum Hooke. Oke, sebelum ke hukum Hooke, kita pelajari tentang elastisitas bahan. Elastisitas itu berasal dari kata elastis. Apa yang elastis di sini adalah sebuah benda. Kira-kira benda apa saja yang menurut kalian itu elastis? Jadi saya contohkan kayak karet, plastik, itu termasuk benda yang elastis. Pak, besi apa termasuk elastis? Semua logam, semua benda itu merupakan benda elastis. Cuma kadar elastisitasnya itu berbeda-beda. Jadi kayak besi, ketika kita ubah bentuknya menjadi sebuah pegas atau pir, itu jadi benda yang elastis, meskipun kelihatannya keras. Antara besi dengan baja, elastisitasnya juga berbeda. Lebih elastisan besi dibandingkan baja. Jadi benda elastis itu adalah benda yang dapat berubah bentuk ketika kita kasih sebuah gaya. Jadi kayak gitu. Kayak pir, ketika kita tekan atau kita kasih gaya, bentuknya akan berubah. Ketika kita tekan atau kita tarik, bentuknya akan berubah. Itu yang dinamakan elastis. Oke, elastisitas di sini yang perlu kalian pelajari ada 4 poin. Yang pertama itu tegangan di sini. Terus yang kedua regangan. Yang ketiga gabungan antara tegangan dan regangan atau dinamakan modulus elastisitas atau modulus Young, karena yang menemukan itu si Young. Yang terakhir adalah batas dari elastisitas itu sendiri. Oke, kita masuk ke elastisitas. Yang pertama tegangan dan regangan. Tegangan itu apa, Pak? Regangan itu apa? Oke, kita bahas pertama yaitu tentang tegangan. Ketika sebuah benda itu kita kasih gaya atau tekanan, benda tersebut akan mengalami yang namanya tegangan. Otomatis benda tersebut akan bereaksi. Apanya yang bereaksi? Ke elastisitas bahan dari benda tersebut. Contoh, seumpama saya contohkan di sini paku. Jadi tegangan di sini dipengaruhi oleh gaya dan luas penampang. Kenapa ujung paku kok kita buat runcing? Karena ketika luas penampang di sini itu semakin kecil, maka tegangan yang dihasilkan itu akan semakin besar pada benda tersebut. Andaikan paku mau kita tancapkan ke sebuah kayu, jadi tegangan pada sebuah kayu itu akan semakin besar ketika luas penampangnya semakin kecil. Tapi kalau pakunya tumpul itu susah untuk memasukkan paku tersebut. Selain luas penampang, di sini yang berpengaruh terhadap tegangan adalah gaya yang bekerja. Ketika kalian memberikan gaya pada sebuah paku, atau kalian pukul atau kalian palu, semakin besar kalian mukulnya, maka paku tersebut akan
semakin cepat juga untuk menancapkan ke dalam kayu tersebut, atau tegangannya otomatis semakin besar kalau gaya yang kita berikan terhadap paku itu juga besar. Jadi tegangan berbanding lurus dengan yang namanya gaya dan berbanding terbalik terhadap luas penampang. Satuan dari tegangan di sini yaitu Newton per meter persegi. Nah, itu yang dinamakan tegangan. Terus kita lanjut yang regangan. Apa sih regangan itu? Regangan di sini adalah perubahan bentuk dan ukuran dari sebuah benda elastis. Contoh, sebuah karet, sebuah pegas. Ketika kita kasih gaya di situ atau tekanan, pegas atau karet tersebut akan berubah bentuk. Contoh, ketika pegas kita tarik, panjangnya akan berubah semakin panjang. Ini yang dinamakan regangan. Rumusnya adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, delta L per L0 di sini. Satuannya ingat meter, jadi jangan sampai ini bukan meter, salah nanti ya. Terus yang kedua atau yang ketiga di sini yaitu tentang modulus elastisitas atau modulus Young. Modulus Young di sini adalah perbandingan antara tegangan tadi dengan regangan. Jadi kedua hal yang tadi sudah saya jelaskan itu dibandingkan antara tegangan dan regangan. Lambang dari modulus Young yaitu Y, satuannya Newton per meter persegi. Di sini rumus dari tegangan dibagi dengan rumus dari regangan. F per A dibagi dengan perubahan panjang per panjang mula. Terus yang terakhir, elastisitas itu memiliki yang namanya batasan atau batas elastisitas. Semua benda elastis itu memiliki batasan. Contoh, pegas dari besi, karet gelang. Ketika kita kasih gaya tarik, mungkin nanti pada saat tertentu ketika kita kasih gaya sangat besar, karet gelang tersebut bisa putus. Contoh nyatanya seumpama mobil atau motor itu pasti ada pegasnya atau pirnya. Tiap mobil atau motor itu memiliki batasan penumpang. Karena apa? Pegas atau pirnya itu juga memiliki batas elastisitas. Kalau seumpama kalian itu motor itu sanggupnya bonceng anak 3, terus kalian boncengin anak 5, pegasnya putung, rek. Pegasnya itu patah karena melebihi batas elastisitas dari bahan dari pegas itu, meskipun terbuat dari besi. Sama kayak karet ban yang buat kalian ngayuh air di sumur, kalau bebannya itu terlalu besar ya putus karena melebihi batas elastisitas suatu bahan itu sendiri, kayak gitu. Jadi batasannya itu macam-macam tergantung bahan elastisitasnya gitu. Langsung ke contoh soal. Ini ada sebuah kawat memiliki diameter dari kawat 0,7 mm dan panjangnya itu 2 meter. Kawat ditarik dengan gaya 5 Newton, F-nya 5 Newton. Ini panjang mula-mulanya L0 2 meter.
sehingga bertambah panjang delta L nya 0,6 mm. Jadi ini nanti dirubah ke meter. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus Young atau elastisitasnya. Jadi satu soal ini dapat kalian mencari 3 buah pertanyaan. Ada 3 buah tegangan, regangan, dan modulus. Tapi ini sekali jalan, karena memang untuk mencari modulus Young kalian harus cari tegangannya dulu dan regangannya dulu. Jadi kita cari tegangannya dulu, itu sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, luas penampangnya itu pakai apa ya? Ini diameter kawat. Diameter kawat biasanya berbentuk tabung, dan luas penampangnya pastinya lingkaran. Tidak ada kawat itu berbentuk balok atau kubus, tidak ada. Nanti luas penampangnya malah persegi. Ini tabung, berarti luas penampangnya lingkaran. Luas penampang lingkaran itu luas lingkaran PR kuadrat. Jadi gaya dibagi PR kuadrat. Gayanya tadi 5, Pi-nya 22/7 atau 3,14. R-nya di sini setengah dari diameter, itu diameternya 0,7, setengahnya 0,35 mm. Kalian rubah ke meter dulu. Nah, ini naik 3 tingkat, berarti 10⁻³ dikuadratkan, nanti ketemu hasilnya 1,2 sekian. Terus regangannya juga kalian cari dengan cara perubahan panjang. Ini 0,6 dirubah ke meter dulu, dibagi panjang mulanya 2 meter, ketemu 3 kali 10⁻⁴. Terus baru kalian dapat mencari modulus Youngnya, yaitu tegangan dibagi regangan. Ini dibagi ini, nanti ketemu hasilnya 4,329. Jadi kayak gitu untuk contohnya. Nanti mungkin soal latihannya menyusul. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dalam pembelajaran dalam jaringan. Semoga kalian tetap dalam kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.